ورزشگری نوبتی که از کشور اندونزی است برای آغاز رقابت تیاری می‌بیند دلیا آوستینا پریاتنا. Jackson. Halo Ayu, apa kabar? Alhamdulillah baik Tante. Gimana nih? Waduh, selamat ya. Kemarin tuh udah menang ya di Tajikistan. Keren banget, bangga deh. Alhamdulillah. Sejak kapan mulai bersepeda? Kalau Ayu itu kelas 2, enggak sih. Fokusnya kelas 2 SMP sebenarnya. Tapi dikenalin ke sepeda itu udah dari SD kayak sama kakek. Papanya patah. Oh oke. Iya, Pak Aming ya. Berarti lagi itu ngelihat kakek bersepeda gitu. Kemudian Ayu akhirnya tertarik gitu ya? Enggak sih, kalau pada saat itu sih kakeknya udah nggak sepeda, dia udah jadi pelatih, udah pensiun gitu. Jadi Ayu suka diboncengin gitu, ikut-ikut aja kan namanya anak kecil ya, seru aja gitu ikut-ikut ngawal latihan gitu. Terus ada kayak Sangkuriang kan suka ngadain usia dini gitu kan dulu kan. Yang ultramil itu tuh. Ya itu dah iseng-iseng ikutan pakai BMX kecil-kecilan gitu. Terus semenjak waktu SMP mau ada menjelang ada Porda atau apa gitu lupa, balapan, itu kakek nawarin mau nggak jadi atlet gitu. Wow. Gitu. Terus latihan biasa, terus ikut ke Jurnas, bisa masuk nomor 4 kalau nggak salah waktu pertama balapan itu, langsung diseriusin dari situ sama kakek. Udah ngeliat gitu ya kayak apa, terus dia baru serius gitu. Itu sebetulnya dididiknya gimana sih, dibinanya sampai Ayu bisa jadi juara gitu? Apa yang Ayu rasain? Aduh, galak banget kakek. Gitu ya? Galak banget gila. Sebenarnya kakek Aming itu kan gimana ya? Cara ngedidiknya tuh galak, tapi kalau di sepeda aja galaknya, tapi di rumah enggak. Sayang banget, tapi kalau di jalan gitu, waduh, bisa ditimpuk pakai stopwatch. Masa? Iya. tapi sampai sekarang tuh kayak nggak bisa gitu nemuin orang yang persis gitu cara ngedidiknya atau kayak masuk ke akunya, cara ngelatihnya tuh kayak belum nemu sih pelatih kayak kakek gitu. Berarti disiplinnya tinggi gitu ya? Parah, aku tuh kalau telat kayak sekolah gitu kan suka ada pemantapan atau apa gitu kan, tryout gitu. Itu kalau telat pulang aja nggak bilang tuh sepeda digantung udah. Bener, udah kayak udah nggak boleh, udah nggak usah sepedaan lagi gitu, digantung. Dari situ sih jadi mulai takut, jadi mulai serius gitu, jadi mulai agak-agak disiplin semenjak gitu diancam gitu. tapi memang sebetulnya Ayu seneng gitu bersepeda dari awal itu. Jujur Tante, waktu awal ditawarin sepedaan tuh aku nggak mau. Soalnya aku tuh SMP kan kerudungan tuh, MTS kan. Jadi kayak nggak mungkin gak sih aku sepedaan dengan celana pendek-pendek gitu-gitu kan. Dulu kan kayak Islami banget ya. Iya. Terus nggak mau lah awalnya. Cuman karena ya papi ngomong secara pelan-pelan, terus diajarin, terus dikasih menang itu baru bisa kayak wah ini passion aku karena aku menang itu. Jadi pas pertama balapan keempat, 2 bulan selanjutnya aku bisa naik kedua. Juara 2 gitu, juara 1 pas nanjak. Semenjak dari situ dia langsung fokus dan kayak oh ini dia passion gue gitu. Bentuk pelatihan apa yang membuat Ayu sampai sekarang nih bisa
sampai akhirnya punya prestasi terus gitu? Gayanya sih ya nggak ada yang spesifik yang kayak gitu-gitu terus, nggak ada sih, soalnya kan kayak cara latihannya zaman dulu sama sekarang tuh udah beda banget tante. Kayak yang kakek ajarin sama yang sekarang tuh udah ke sport science gitu kan, udah beda banget. Tapi adalah kayak kalau masalah nanjak atau kayak yang basic-basicnya tuh aku masih pakai sampai sekarang. Kayak misalnya apa yang papi kasih tahu, kayak kalau menjelang balapan harus kayak gimana, kalau pas nanjak cara ngatur nafas sama kakinya gimana, irama goesnya gimana, itu masih aku pakai sampai sekarang. Cuman lebih ke kalau sekarang kan udah teknologi segala macam gitu kan, ya itu udah beda banget kalau masalah latihan. Nah, mulai kapan Ayu betul-betul apa ya diarahkan gitu di Sangkuriang sampai akhirnya lepas dari Sangkuriang? Kalau dari Sangkuriang tuh sebenarnya mungkin sampai sekarang aja aku masih Sangkuriang ya. Soalnya aku masih dapat support dari Pak Bambang, aku masih Sangkuriang family lah sebenarnya. Dari awal itu sih, dari awal ngebalap sampai sekarang masih. Ya aku masih Sangkuriang Bandung gitu. Apa artinya Sangkuriang buat Ayu? Apa ya? Ya aku bersyukur lah gitu adanya Sangkuriang, sama adanya kakek, adanya Pak Bambang, adanya pengurus-pengurus Kota Bandung, aku bisa jadi sampai kayak sekarang gitu. Kalau nggak ada mereka tuh kan dulu waktu aku awal-awal ngebalap kan support banget, yaitu sepedanya, yaitu kayak perintilan-perintilannya, helm segala macam tuh selalu disupport dari Sangkuriang gitu. Kadang-kadang pergi lomba aja kan setengahnya Kota Bandung, setengahnya dari Sangkuriang gitu. Nah sekarang kan ada banyak anak-anak muda ya yang bergabung di Sangkuriang begitu, tapi kan mereka belum sampai ke prestasi seperti Ayu gitu. Apa yang Ayu mau sampaikan buat teman-teman di Sangkuriang? Mungkin kayak lebih ini aja ya, harus lebih keras lagi latihannya tuh, sama kayak jangan cengeng gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh kayak kurang greget gitu kan tante. Aku pengennya sih lebih fokus lagi, maksudnya kalau emang dia mau jadi atlet kan kayak serius gitu loh, fokus. Soalnya kan kayak kalau udah jadi atlet tuh kita ngorbanin waktu, ngorbanin sekolah itu udah pasti, ngorbanin kayak jam main segala macam. Ya langkah baiknya kalau misalnya kita udah ngorbanin semua itu, ya kita harus lebih fokus lah. Jadi kayak kalau udah di umur-umurnya mereka itu kan sebenarnya saatnya gitu loh. Kalau aku udah umur segini kan pasti aku tinggal berapa tahun lagi sih, pasti aku ntar kan nyesel lah gitu. Kalau nggak fokus dari seumur mereka mau kapan gitu. Kalau udah tua gini kan pasti banyak lah yang disesalin nanti kalau udah tua. Kalau udah seumur gini, kenapa pas muda nggak lebih serius, nggak lebih ini, nggak lebih itu kan pasti. Gitu. Tapi mungkin nggak sih menurut Ayu siapapun bisa meraih prestasi seperti Ayu? Mungkin banget lah, mungkin banget. Semua itu mungkin banget. Kalau asal dianya mau serius sih itu udah mungkin banget. Dan kayak dari diri sendiri nggak sih itu tuh, kayak kalau pelatih kan cuma bisa kasih tahu, cuma bisa ngajarin doang. Tapi kalau dari diri kita sendiri nggak mau, kalau dari diri kita sendiri nggak tergerak buat ya apa target kita ke depan, ya nggak akan terjadi gitu. Target Ayu ke depan apa nih setelah menang di Tajikistan? Aku yang terdekat nih sebenarnya udah tinggal sebulan lagi kan tante. Aku SEA Games sih. SEA Games. Pengennya kan kemarin kan aku SEA Games udah 2 kali kan, Malaysia sama Filipina kan aku perunggu terus kan. Aku pengennya sih SEA Games kali ini aku pengennya insya Allah semoga kalau emang dikasih jalannya aku pengennya emas gitu. Iya, didoain ya biar dapet ya. Wah, bisa membanggakan Indonesia nih ya, bukan hanya Sangkuriang, kakek, papa, teman-teman gitu ya. Kita juga yang di Bandung juga pasti bangga nih. Wah, ada atlet dari Bandung nih gitu ya, bisa dapat prestasi. Wah, pasti keren banget nih. Nah, sekarang lagi ngapain nih? Lagi latihan? Ya, aku lagi TC. Lagi TC di Jogja. Persiapannya itu dari April. Tapi aku sempet dari bulan apa ya? Kejurnas bulan apa ya? Dari bulan Oktober sampai Desember tuh aku off. Gak latihan karena aku cedera lutut. Jadi aku off 4 bulan, baru mulai lagi kemarin Januari latihan. Alhamdulillah aku udah bisa comeback lagi. Oke. Kemarin di Tajikistan gimana nih prosesnya tuh? Waktu tandingnya gimana tuh? Apa yang dirasain? Aduh, campur aduk ya. Soalnya kan cuaca beda banget. Terus kayak ya itu sih yang faktor utama sih yang ganggu tuh cuaca sih.
Terus kan apalagi sebenarnya aku tuh agak sedikit nervous karena udah 3 tahun gak pernah balapan internasional lagi kan. Udah gak pernah balapan gara-gara COVID gitu kan. Jadi itu balapan pertama internasional aku seabis SEA Games Filipina. Gitu. Keren ya. Lihat videonya juga keren banget itu. Wow. Apa bedanya gitu ya balapan di sana dengan balapan di Indonesia? Kalau untuk balapannya sih sebenarnya sama-sama aja sih di mana-mana ya. Kalau untuk jalanan clear sama aja. Cuman emang karena ini kelas Asia aja sih bedanya. Beda lah rasanya. Sama lawan-lawannya juga beda. Iya. Lalu apa yang Ayu rasain ketika menang begitu kemudian membawa bendera Indonesia? Sebenarnya tuh jauh dari prediksi aku kan Tante. Kayak menurut aku di Asia paling aku lah masuk 5 besar aja kayaknya udah effort banget gitu kan. Sebenarnya dari lihat hasil latihan, aku pas balapan juga cuman nggak ada kayak ambisi pasti ada sih, cuman kayak nggak ada bukan dari pikiran aku tuh kayak ya udah aku ngelakuin yang terbaik, entah itu hasilnya gimana yang lihat nanti lah gitu. Cuman kayak nggak nyangka bakalan sampai masuk 3 besar kan. Terus kayak pelatih juga bilang ya bisa lah yuk 5 besar katanya gitu kan, sekelas Asia gitu kan, dia bilang ya bisa lah yuk 5 besar. Ternyata pas finish tuh mereka udah kayak bisa yuk menang ini kita masuk 3 besar gitu. Ternyata pas diumumin kedua. Dari berapa banyak peserta tuh? 11 ya, dari beda-beda negara, satu negara 1. 11. Wow, hebat ya. Bisa dapat 2. Wih, keren. Selamat lah pokoknya ya, Ayu. Nah, ini kan kita bicara soal Sangkuriang yang sudah melegenda gitu ya di Bandung khususnya gitu. Tapi kan kalau kita lihat klub untuk pembinaan terhadap remaja-remaja yang mau khusus di sepeda itu kan tidak menjadi perhatian utama gitu ya. Gimana nih menurut Ayu nih? Gimana ya? Sebenarnya tuh kayak banyak kan komunitas-komunitas yang kayak lebih ke apa ya, supportnya tuh kayak support tuh lebih banyak ke orang-orang yang bukan ke prestasi kan kebanyakan. Kayak orang-orang endorse tuh malah ke kayak penggemar-penggemar kayak gitu-gitu kan. Harusnya tuh menurut Ayu sih orang-orang yang kayak gitu tuh kayak yang support itu harusnya support atlet kan, harusnya kita tuh kurangnya di situ sebenarnya kan. Ya pengennya sih kedepannya sih orang-orang kayak gitu sih, cari-cari orang kayak gitu buat support tim kita gitu. Ayu sih kedepannya pengen sih, kedepannya kalau misalnya emang Ayu udah selesai balapan, selesai jadi pembalap gitu, pengennya mau nerusin aja itu Sangkuriang, pengen Ayu kelola gitu. Jadi ada anak-anak muda, ada lapisan-lapisan lagi gitu. Soalnya kan kayak zaman sekarang tuh susah ya Tante, apalagi pembalap cewek kan. Di pelatnas aja cuma bisa dihitung jari kan pembalap di Indonesia tuh. Kalau di luar negeri kan soalnya mereka pembinaannya bagus banget kan. Terus juga nggak cuma pembinaan doang, juga mereka bisa diberangkat-berangkatin lomba juga. Mungkin kan di Indonesia atau di Bandung sendiri juga kan kayak pembinaannya ada, cuman kayak biaya untuk pergi lomba-lomba yang nggak ada kayak gitu. Sebenarnya butuh banyak support, butuh banyak sponsor sebenarnya. Kekurangannya itu aja. Iya. Gitu. Tapi setidaknya Pak Aming ya almarhum gitu ya, Pak Aris ayahnya Ayu ini bisa tersenyum ya karena ternyata ada penerusnya nih ya dengan prestasinya Ayu, cita-cita untuk melanjutkan Sangkuriang yang di mana banyak sekali anak-anak muda berkumpul di sana gitu ya. Kita juga dari Biking TV ngelihatnya juga aduh sayang banget gitu ya kalau sampai akhirnya Sangkuriang ini nggak bisa survive gitu ya. Tapi dengan adanya Ayu, generasi muda penerus yang berprestasi ini menjadi satu harapan ya untuk Sangkuriang nanti ke depan. Thank you ya Ayu, terima kasih banyak, sukses, semoga cita-cita dapat emas ya. Nanti amin. Ya, kalau udah dapat emas. Ya. Amin, doain aja, semoga lancar. Doain, thank you, selamat malam ya Ayu, terima kasih banyak ya. Oke.